Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trinisa Ajeng Sapitri, kelas C, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan MPM 1921030141. Di sini saya akan membacakan tugas dengan mata kuliah Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah dengan nama dosen yaitu Ibu Ani Sofiana MSI, yaitu dengan tema akad musyarakah. 1. Pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Lalu, akad musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah mutanakisah adalah kerjasama beberapa pihak terhadap kepemilikan suatu aset, namun dengan besaran keuntungan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh diperbolehkannya kepemilikan aset yang lebih besar dari pihak lain, sehingga nilai keuntungan yang didapat juga lebih besar. Ada pula perbedaan akad musyarakah dan mudharabah, yaitu musyarakah, kedua pihak merupakan pemilik modal, sedangkan mudharabah, pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal. Musyarakah, kerugian akan ditanggung bersama sesuai jumlah kontribusi dan kesepakatan, sedangkan mudharabah, pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Selanjutnya yaitu skema akad musyarakah, yaitu dalam suatu proyek ada keuntungan, dan dari keuntungan itu bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau yang biasa disebut nisbah. Selanjutnya hukum musyarakah. Musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa dalil dan fatwa DSN yang mendukung penerapan musyarakah dalam bisnis ekonomi syariah, yaitu dalil yang pertama dari Quran Surat As-Sad ayat 28 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah satu yang tidak berkhianat kepada yang lainnya, jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yaitu fatwa DSN MUI. Selain kedua hadis di atas dasar hukum musyarakah adalah fatwa DSN nomor 8 DSN MUI _5 tahun 2000. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi dua jenis syirkah, yaitu yang pertama syirkah uqud dan amlak. Berikut penjelasannya. Syirkah uqud yaitu syirkah uqud merupakan akad antara dua pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Syirkah jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, yaitu al-inan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyetor modal dalam jumlah berbeda-beda untuk kemudian membagi keuntungan yang ada berdasarkan besaran modal masing-masing. B. Syirkah a'mal atau syirkah abdan, kerja sama antara dua orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi dalam bentuk skill. Kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi rata. Selanjutnya yaitu muawadah
akad musyarakah antara dua pihak yang memberi. Selanjutnya yaitu muawadah, akad musyarakah antara dua pihak yang memberikan modal sama besar untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi dua secara rata. Yang terakhir, syirkah wujuh, kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas sehingga kerjasama ini didasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak. Selanjutnya, syirkah amlak. Syirkah amlak terjadi bukan karena syirkah amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah ini dibagi menjadi yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah ikhtiyariyah, yaitu terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama, yaitu yang selanjutnya terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu, misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset. Selanjutnya yaitu rukun akad musyarakah. Yang pertama, ijab kabul atau sikhat, merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad, yaitu cakap hukum, kompeten, memiliki dana dan pekerjaan, memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya. Yang terakhir, memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Objek akad atau ma'uqud alaihi, yaitu objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Yang terakhir yaitu bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai Rp 5 juta dan dalam kontraknya ia memperoleh bagian keuntungan sebesar 10%. Keuntungan yang diperoleh bukanlah 10% dari Rp 5 juta, melainkan 10% dari total keuntungan. Sedangkan kerugian yang terjadi akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Misalnya, A menanamkan modal sebesar 60%, sedangkan B sebesar 40%, maka kerugiannya akan ditanggung oleh masing-masing sebesar 60% oleh A dan 40% oleh B. Yang terakhir, syarat-syarat musyarakah. Selain rukun, Anda juga perlu memperhatikan syarat-syarat musyarakah. Perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak dan keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti. Sekian pembacaan tugas dengan tema akad musyarakah dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.